Oke, selamat sore teman-teman sekalian dan juga Bapak dosen yang menyaksikan video ini. Em, Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas atau ulangan tengah semester saya, yaitu menjelaskan tentang multimedia pembelajaran, baik itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga dalam proses belajar mengajar, serta pengaruhnya seberapa besar terhadap dunia pendidikan. Saya Hiskiota Barat, NIM 7233143006. Berikut videonya. Oke, untuk nomor satu itu ada mengapa multimedia pembelajaran itu sangat penting dan juga sangat mendukung proses belajar mengajar. Nah, multimedia pembelajaran sangat penting untuk saat ini karena seperti yang kita tahu, teknologi sudah sangat-sangat maju dan juga sudah sangat-sangat banyak sekali hal-hal yang sudah harus bergantung kepada teknologi ataupun dengan gadget. Nah, dengan adanya multimedia ini khususnya masuk ke dalam dunia pendidikan, mungkin anak didik dan juga seorang pengajar bisa saling melakukan um, interaksi atau umpan balik yang lebih nyata ketika si pengajar nanti memberikan banyak suatu pelajaran dari um, multimedia atau dari teknologi, si murid mungkin akan lebih gampang mengerti karena di multimedia pembelajaran juga banyak hal-hal baru yang tidak kita temukan saat kita mengajari murid-murid kita atau sebagai seorang pengajar hanya menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan teknologi apapun. Nah, mungkin dengan adanya multimedia kita bisa lebih bervariasi dan lebih berkreasi lagi dalam membuat proses belajar mengajar yang lebih atraktif, lebih interaktif dan juga lebih 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 memiliki tantangan atau challenge gitu. Karena bisa saja dalam multimedia kita bisa memberikan beberapa kuis-kuis singkat atau tebak-tebakan sesuai mata pelajaran atau materi apa yang sedang kita bawakan gitu. Yang tidak bisa kita bawakan dan tidak bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan mulut saja. Dan mungkin multimedia juga bisa memberikan sesuatu hal yang lebih nyata atau mungkin lebih gampang dimengerti daripada kita hanya menjelaskannya menggunakan suara ataupun melalui pemikiran kita saja gitu. Nah, bagian kedua ada tujuan dan manfaat multimedia pembelajaran khususnya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa. Nah, saya akan memberikan 5 manfaat dan mungkin tujuan sekaligus juga mengapa multimedia ini sangat mendukung sekali proses belajar mengajar. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman konsep. Nah, jika dengan adanya multimedia mungkin para siswa bisa lebih paham dan lebih cepat mengerti dengan konsep pembelajaran yang akan kita bawakan atau sudah kita bawakan nantinya. Karena siswa bisa melihat langsung situasi yang sedang mereka pelajari. Nah, jadi mereka akan bisa lebih analitis dan juga bisa lebih kritis lagi terhadap sesuatu. Lalu yang kedua ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini mungkin lebih ke gimana nanti suatu saat jika kalian merasa kalau pembelajaran kalian kurang efektif, kalian bisa menyuruh siswa untuk mencoba berganti yang menjelaskan materi atau kurang lebihnya kita sebagai pengajar memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah modul atau presentasi gitu untuk mereka buat sesuai dengan materi yang kita berikan. Yang dimana tujuannya agar siswa lebih mengerti lagi tentang materi yang akan mereka pelajari serta mereka juga lebih bisa belajar dan juga menguasai materi, baik itu dari buku-buku yang mereka baca ataupun artikel-artikel dari internet yang bisa mereka lihat dalam menyelesaikan tugas presentasi tersebut juga. Lalu yang ketiga ada menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Nah, ini lebih ke gimana nanti kalian jika sudah
menggunakan multimedia pembelajaran sebagai media kali dalam mengajar, itu akan membuat siswa itu lebih interaktif lagi, karena pasti mereka akan lebih kritis lagi dalam mengkritik suatu hal, karena mereka bisa melihat langsung gitu situasinya. Dan jika melihat mereka ada yang aneh atau yang bingung, mereka pasti akan langsung memberikan pertanyaan. Itu bisa dicoba dan bisa dibuktikan juga. Lalu yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dalam penyampaian materi. Ini lebih seperti yang saya katakan di awal, yang dimana di bagian satu tadi, kita mungkin bisa lebih nyaman dan juga lebih pede dalam menyampaikan materi kita. Lebih pede dalam artian para siswa mungkin akan jauh lebih paham jika kita menggunakan media atau sebuah media sebagai sanggahan penyampaian materi kita, entah itu video interaksi atau video pembelajaran, atau mungkin juga sebuah animasi, mungkin animasi pembelajaran yang mungkin kita buat sendiri atau kita ambil dari sesuatu yang penting berhubungan dengan teknologi. Dan itu mungkin akan jauh lebih efektif, karena menurut saya kembali lagi siswa zaman sekarang tidak bisa lepas dari gadget, karena bagaimanapun semua hal dan segala hal itu sudah bergantung kepada gadget dan juga teknologi. Nah, jadi mungkin siswa akan lebih paham materi yang disampaikan oleh internet atau dari media yang mereka lihat dan mereka tonton daripada yang mereka dengar dan juga mereka telaah. Lalu yang kelima sekaligus terakhir, mempersiapkan siswa untuk dunia pendidikan yang lebih nyata. Maksudnya di sini siswa juga nanti akan sudah mulai belajar kayak untuk sekarang mungkin hanya presentasi saja menggunakan infocus, proyektor gitu, atau menggunakan laptop. Nah, mungkin kedepannya siswa bisa lebih mengembangkan lagi atau bisa lebih mempelajari hal-hal yang mungkin tidak mereka pelajari. Mungkin jika pada masa mereka belajar mereka hanya bisa melihat proyektor dan juga laptop, mungkin di masa kedepannya saat mereka bekerja atau mereka kuliah mungkin akan lebih canggih lagi dan mereka sudah tidak kaget lagi dengan hal tersebut, yang membuat mereka sudah lebih pede, karena pada dunia pembelajaran SMK atau SMA mereka sudah mendapatkan hal yang harus mereka pelajari. Jadi mereka kedepannya akan lebih pede lagi dan lebih siap untuk menghadapi hal-hal kedepannya. Nah, lalu yang ketiga ada hubungan multimedia pembelajaran dengan aspek kognitif. Nah, seperti yang kita tahu, aspek kognitif adalah aspek berpikir yang dimana kemampuan siswa itu, bagaimana kemampuan seorang siswa atau seorang siswi itu berpikir dan juga menangkap sesuatu hal yang mereka lihat dan juga mereka dengar. Nah, ada hubungannya dengan multimedia pembelajaran adalah dengan kita menggunakan multimedia pembelajaran, itu proyektor atau laptop atau apapun itu yang berhubungan dengan teknologi, untuk menyampaikan dan mengimplementasikan materi kita kepada siswa, mungkin itu akan lebih efektif dan akan lebih membuat mereka lebih paham. Seperti yang saya katakan di awal tadi juga, bahwa dengan menggunakan multimedia pembelajaran, siswa akan lebih paham, lebih gampang mengingat, dan lebih gampang mengaplikasikan materi yang kita berikan mungkin. Karena seperti yang saya bilang tadi, siswa atau anak-anak zaman sekarang itu sudah lebih mengerti dan juga sudah lebih cepat paham, lebih cepat tanggap jika mereka menonton langsung dan mereka melihat langsung situasi yang akan mereka lakukan. Contohnya, jika mereka melihat sesuatu di TikTok kayak tutorial make up atau tutorial membuat sebuah baju, nah mereka bakal lebih cepat memahaminya. Sama seperti materi kita. Jika kita membawakan materi mungkin mengenai tentang bagaimana cara bernegosiasi bisnis yang baik dan benar. Nah, jika kita hanya menyampaikan melalui mulut saja, mungkin banyak siswa yang akan bingung dan juga kurang mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Tapi, jika kita mengimplementasikannya melalui teknologi ataupun multimedia pembelajaran, mungkin siswa bakal lebih cepat tanggap dan lebih paham bagaimana cara menjadi seorang negotiator yang baik dan juga handal nanti ke depannya. Begitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada, apa sih kaitan multimedia dengan perkembangan teknologi saat ini? Menurut saya multimedia
Yang seperti kita tahu multimedia itu adalah sesuatu alat yang dipakai sesuatu hal, mungkin dari pemikiran kita harus menuliskan atau membicarakannya langsung kepada orang lain. Nah, tapi hanya dengan menggunakan teknologi saat ini, mungkin kita hanya bisa melakukan via chat atau juga bisa melakukan em, video mengirim via video. Karena apa? Karena dengan adanya teknologi saat ini memberikan sesuatu atau mengimplementasikan suatu hal sudah lebih gampang dan juga sudah lebih mudah lagi. Karena kita bisa mengambil lebih banyak referensi dan mengambil banyak situasi yang lebih nyata. Agar apa yang akan kita sampaikan itu bisa lebih diperkuat dan lebih jelas lagi. Dan bagaimana juga para pengajar dapat manfaatkannya, seperti yang saya bilang tadi, para pengajar bakal lebih gampang untuk menyampaikan materi dan tidak perlu susah lagi dalam menjelaskan materi. Karena mungkin zaman dulu jika kita belum ada proyektor ataupun belum ada multimedia yang semaju sekarang, mungkin untuk para siswa kita harus melakukan effort lebih untuk membuat mereka lebih mengerti. Nah, tapi dengan adanya multimedia dan perkembangan teknologi saat ini, mungkin kita bisa lebih manfaatkannya untuk membuat kita tidak lagi capek dalam menjelaskan atau membawakan sebuah materi. Kita bisa lebih santai lagi dengan hanya mungkin memberikan mereka tugas pembuatan video atau tugas pencarian video seperti yang lainnya, dan membuat mereka sekaligus belajar sekaligus juga memahami gitu, tanpa kita harus menjelaskannya satu demi satu demi satu demi satu, tapi kita bisa menyuruh mereka mencari referensi yang lain. Oke, yang selanjutnya adalah contoh penerapan multimedia pembelajaran. Menurut saya atau pribadi saya ya, saya tinggal di sebuah kota Pematang Siantar. Ada satu sekolah yang menurut saya sudah menerapkan multimedia pembelajaran dengan sangat-sangat baik, yaitu SMA Kalam Kudus. Nah, di SMA Kalam Kudus ini, setelah saya lumayan banyak mensurvei anak-anak kos, khususnya anak kos saya yang tinggal di rumah saya, mereka bilang bahwa di kelas 10 dan kelas 11, tiap kelas itu sudah disediakan sebuah proyektor untuk dipakaikan sebagai media pembelajaran mereka. Nah, sedangkan di kelas 12, mereka disediakan sebuah smart TV, yang dimana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membuat siswa lebih dapat berinovasi dan lebih gampang memahami materi. Dan juga siswa lebih diperuntukkan atau diperkenankan untuk memahami segala sesuatu tentang atau melalui teknologi, bukan lagi melalui sebuah buku, bukan lagi melalui sesuatu yang mereka pegang, tapi melalui sesuatu yang mereka lihat dan mereka tonton. Jadi menurut saya itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali ya, sebuah SMA yang tidak terlalu besar, mungkin hanya di sebuah kota kecil, tapi sudah menerapkan multimedia pembelajaran dengan sangat-sangat baik dan juga sangat efektif. Buktinya lumayan banyak siswa-siswi yang keterima di universitas terkenal dari Kalam Kudus akibat mungkin metode atau penerapan multimedia pembelajaran tersebut yang membuat mereka tidak gegap teknologi seperti itu. Oke, lalu yang terakhir lalu yang keenam atau sekaligus yang terakhir adalah pendapat pribadi tentang dampak multimedia terhadap pembelajaran dan keterlibatan siswa serta pencapaian hasil belajar. Menurut saya multimedia pembelajaran ini sudah sangat-sangat membantu ya, baik bagi seorang pengajar maupun juga siswa untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Seperti yang saya bilang tadi, contoh nyatanya adalah Kalam Kudus. Tidak semua SMA atau SMK di Pematang Siantar itu menyediakan mata pelajaran informatika atau mempelajari tentang dunia komputer dan segala hal, bagian IT lah gitu. Nah, dengan adanya multimedia pembelajaran sebagai sarana atau media pembelajaran mereka, dan juga sekolah yang memberikan fasilitas-fasilitas seperti komputer yang memadai dan juga proyektor dan smart TV yang saya bilang, membuat siswa jadi lebih gampang memahami dan juga bisa langsung mempelajari dan mempraktekkan hal yang ingin mereka lakukan gitu. Dan siswa juga menurut saya sudah menjadi lebih kreatif lagi dan juga lebih siap untuk menghadapi kemajuan teknologi saat ini. Jadi
Jika masih banyak sekolah-sekolah mungkin yang belum menggunakan media pembelajaran, menurut saya sudah harus, karena multimedia pembelajaran sekali lagi sangat-sangat membantu siswa, baik itu mereka terlibat secara langsung atau secara tidak langsung. Penting siswa juga lebih efektif menerima pembelajaran dan lebih paham dengan apa yang mereka pelajari daripada mereka hanya membaca buku dan juga mendengar ceramah. Dengan adanya teknologi, mereka bisa menerima dan juga mereka bisa melampiaskan langsung semua kreativitas mereka di dalam teknologi tersebut. Mungkin cukup sekian saja video dari saya, Pak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian juga. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.